Jadi semua itu dihidupkan itu itu. Pentingnya menghidupkan itu. Artinya apa? Artinya yang amal ini penting sekali. Maka taklim ini dia punya ada padatnya ada. Karena ini kita akan membacakan firman Allah hadis Nabi dan perkataan para ulama. Maka taklim ini yang pertama kita harus tahu dulu apa maksud tujuan taklim. Maksud daripada taklim ini bagaimana memasukkan nur kalam Allah dan nur sabda baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian yang disabdakan baginda Rasulullah Muhammad SAW terkait keutamaan atau keuntungan yang didapatkan apabila kita menghidupkan taklim seperti ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita sakinah, ketenangan jiwa, cuci rahmat. Nama-nama kita akan dibanggakan di majelisnya para malaikat. Bahkan kata para alim ulama, bukan hanya nama kita tapi nama kedua orang tua kita pun akan dibanggakan di majelisnya para malaikat. Kemudian yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala akan perintahkan malaikat untuk menemani kita di dalam majelis taklim ini. Saking banyaknya kata para alim ulama, mereka itu akan bersaf-saf sampai di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Maka taklim ini punya adab lahiriah dan adab batiniah. Adab lahiriah dan adab batiniah. Sebelum kita masuk ke dalam adab-adab, maka yang paling penting yang kita hadirkan dalam taklim ini, pertama ada perasaan takzim wal ihtiram. Ada perasaan mengagungkan dan memuliakan. Kalau kita ada perasaan takzim wal ihtiram, maka dengan sendirinya kita itu akan ada kesungguhan, ketawajuhan. Kita akan bisa fokus. Sebagaimana kalau ada satu orang pejabat, contoh seumpamanya bupati atau wali kota atau gubernur atau bahkan presiden sedang berbicara, maka semua orang itu akan fokus. Bahkan orang yang mengantuk sekalipun dia akan berusaha supaya kantuknya itu tidak terlihat di depan pejabat tadi. Karena kenapa ini bisa terjadi? Karena ada perasaan takzim wal ihtiram. Ada perasaan mengagungkan dan memuliakan. Kita pun dalam taklim seperti begitu harus menghadirkan perasaan takzim wal ihtiram. Kemudian yang selanjutnya ada mesti ketika kita bacakan taklim, yang perasaan yang harus dihadirkan adalah tasdik wal yakin, membenarkan dan meyakini. Jadi setiap hadis atau firman Allah atau kisah-kisah yang dibacakan di kitab nanti yang kita bacakan ini, ada perasaan tasdik wal yakin, kita benarkan itu. Ketika contoh ada kita bawa kisah satu terkait dengan orang yang dengan kesolehannya dia mampu menjaga wudhu dia selama 40 tahun dari sholat isya tadi sampai subuh, dia menggunakan wudhu yang sama selama 40 tahun. Jangan tertentang, masa ada manusia bisa wudhu kayak begitu, jaga dia punya wudhu seperti itu. Jangan. Kita tasdik, benarkan itu. Kemudian kalau kita dengarkan janji-janji Allah lewat amal, seumpamanya contoh baginda Rasulullah SAW sabdakan, satu orang mengucapkan subhanallah, maka Allah akan berikan tanamkan dia satu pohon di surga, yang mana pohon itu kalau dikelilingi menggunakan kuda yang berkecepatan tinggi, maka tidak akan mampu atau belum akan bisa mengelilingi daripada besarnya pohon tersebut. Maka kita harus yakin, oh ya benar ya Allah. Bahkan di dalam majelis perlu kita katakan benar ya Allah, sadaqta ya Allah, sadaqta ya Rasulullah. Nah, benar ya Allah, benar ya Rasulullah. Kita benarkan itu. Kalau kita sudah benarkan ini, nanti dengan sendiri ada ta'asur fil qalbi. Nanti akan ada kesan di hati. Nah, ta'asur fil qalbi ini senang. Kesan di hati ini kapan dia wujud? Kalau kita bisa ada tasdik wal yakin, membenarkan dan meyakini. Sehingga kalau sudah ada ta'asur fil qalbi, sudah ada kesan di hati, maka nanti insya Allah kita akan mudah untuk mengamalkan dan menyampaikannya. Karena target daripada kita taklim ini adalah niatul amal wa tabligh. Bagaimana kita niat untuk mengamalkan dan menyampaikannya. Insya Allah ya. Insya Allah. Maka taklim ini ada pada lahiriah, ada pada batiniah. Ada pada lahiriah, pertama kita harus memiliki wudhu. Kemudian dengan aurat yang tertutup secara sempurna. Maksudnya apa? Jangan sampai di dalam majelis ini tidak kita jaga daripada aurat kita. Kemudian duduknya kita itu duduk iftirash, duduk tahiyat awal. Boleh insyaAllah dipraktikkan tahiyat awal. Kemudian rapat-rapat menggunakan minyak wangi, sunnah minyak wangi. Boleh insyaAllah, ada yang mau pakai silakan. Langsung praktik. Kemudian nanti insya Allah kalau di dalam taklim nanti ketika petugas taklim mengucapkan atau menyebutkan nama Allah, maka kita langsung menjawab dengan subhanahu wa ta'ala atau azza wa jalla. Kemudian ketika kita mendengarkan nama Rasulullah Muhammad disebutkan, maka kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mendengarkan nama malaikat atau nama para nabi-nabi disebutkan, maka kita ucapkan alaihi salam. Kemudian kalau kita mendengarkan
nama-nama para sahabat dari kalangan laki-laki kita ucapkan radhiyallahu anhu. Kalau perempuan kita ucapkan radhiyallahu anha. Insyaallah ya. Kalau ulama-ulama yang sudah meninggal dunia kita ucapkan rahmatullah alaih. Rahmatullah alaih. Kalau ulama yang kita sebutkan itu masih hidup, maka kita ucapkan damat barakatuh. Damat barakatuh. Damat barakatuh. Kalau masih hidup atau hafizullah, sebutan-sebutan yang memuliakan mereka. Sebaliknya kalau kita mendengarkan nama iblis dan nama-nama orang yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala, musuh-musuh Islam, maka kita ucapkan laknatullah insyaallah ya. Tapi ucapkan jangan disuarakan, jangan. Cukup diucapkan di dalam hati. Sir. Jangan dijahirkan ya insyaallah ya. Kemudian nanti insyaallah selepas taklim ini berakhir, maka sebaiknya petugas taklim ini menyampaikan bahwa alhamdulillah kita sudah selesai daripada taklim. Kemudian apa yang kita dengar kita niat amal dan sampaikan. Kemudian bagaimana setiap diri kita niat untuk menghidupkan taklim di setiap rumah kita. Kemudian nanti kita akan tutup dengan doa kafaratul majlis. Doa kafaratul majlis subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ditambah lagi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah ya. Insyaallah. Boleh kita mulai dengan